Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian yang ada di sana sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 4 yang berisikan Zahra, Hanifah, Lili, Danis, Ana, dan juga Sultan, saya sendiri. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam dan juga Kerajaan Cirebon, dari rajanya, asal-muasalnya, dan juga kenapa kerajaan itu runtuh. Oke, simak ya penjelasan dari kami. Oke, mari kita ke Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini didirikan pada abad ke-16 atau pada zaman-zaman VOC-nya Belanda merajalela di Indonesia. Nah, Kerajaan Mataram ini dibuat oleh Sultan Sutawijaya atau alias namanya Danang Sutawijoyo. Ia adalah anak dari Ki Gendeng Pemanahan. Nah, Sultan Sutawijaya ini dapat mendirikan kerajaan Mataram karena ia mendapat wilayah Mataram dari ayahnya adalah Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Pemanahan ini mendapatkan wilayah ini karena diberi oleh kerajaan Pajang, yaitu adalah Jaka Tingkir atau alias Sultan Haji Wijaya karena ia membantu rajanya mengalahkan raja sebelumnya. Nah, lalu Sultan Sutawijaya ini naik takhta dan menjadi sultan bergelar penambahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagama. Nah, cukup keren kan? Oke, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, mari kita ke faktor-faktor yang mendorong berkembangnya kerajaan Mataram Islam. Yang pertama itu adalah jatuhnya kerajaan Pajang. Nah, daerah Mataram ini sebelum menjadi kerajaan, mereka harus menjatuhkan kerajaan Pajang. Nah, Danang Sutawijaya atau Sutawijaya ini melepaskan diri dari kerajaan Pajang yang membuat Raja Sultan Haji Wijaya ini marah dan mengadakan pertarungan antara dua kubu ini. Lalu, belum lama setelah itu, Raja Sultan Haji Wijaya ini sakit dan juga meninggal. Lalu, ia membuat daerah Mataram ini sangat mudah mengalahkan kerajaan Pajang dan membuat kerajaan mereka sendiri, yaitu adalah kerajaan Mataram Islam. Lalu yang kedua, ada faktor yang kedua yaitu adalah kerajaan Mataram mempunyai armada laut yang tangguh. Nah, ini adalah mereka mempunyai armada laut yang tangguh dan mereka dapat mengobrak-abrik dan membuat ketar-ketir VOC, yaitu adalah pemerintah Belanda membuat pemerintah Belanda yaitu ketar-ketir karena armada mereka. Tetapi mereka tidak bisa membinasakan semuanya karena perbedaan ekonomi yang sangat jauh dan membuat Mataram Islam ini ketar-ketir. Walaupun tidak sepenuhnya dimusnahkan. Nah, faktor yang ketiga itu adalah adanya seorang raja yang bercita-cita mempersatukan Pulau Jawa. Raja tersebut ialah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia mempunyai tekad mempersatukan Pulau Jawa dari Bali hingga Banten. Ia adalah raja yang kuat dan juga salah satu raja yang paling terkenal karena keberanian dan juga tekad-tekad dia. Walaupun kerajaan ia kecil, tetapi ia mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan Pulau Jawa. Masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam telah dipimpin oleh 8 raja, yakni yang pertama Sutawijaya atau Panembahan Senopati dari tahun 1586 Masehi sampai 1601 Masehi. Yang kedua Mas Jolang atau Panembahan Sedak Rapyak dari tahun 1601 Masehi sampai 1613 Masehi. Yang ketiga Sultan Agung Hanyokrokusumo
atau Raden Mas Rangsang dari tahun 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Yang keempat, Amangkurat I dari tahun 1645 Masehi sampai 1677 Masehi. Yang kelima, Amangkurat II dari tahun 1677 Masehi sampai 1702 Masehi. Yang keenam, Amangkurat III dari tahun 1703 Masehi sampai 1708 Masehi. Yang ketujuh, Pangeran Puger dari tahun 1708 Masehi sampai 1719 Masehi. Yang ke-8, Amangkurat IV dari tahun 1719 Masehi sampai 1727 Masehi. Salah satu raja yang paling terkenal adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beberapa prestasi diantaranya adalah: yang pertama, menundukkan kembali ke kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah melepas diri. Yang kedua, menguasai VOC dari Batavia pada tahun 1628 dan 1629, namun mengalami kegagalan. Yang ketiga, menggabungkan Kalidersaka dan Hijriah. Faktor keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Karena wafatnya Sultan Agung membuat Kerajaan Mataram runtuh tahun 1755. Lalu dari segi ekonomi dan sosial, adanya campur tangan Belanda yang membuat kerajaan menjadi saling tuduh, dan banyaknya kerajaan kecil yang memisahkan diri. Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam diantaranya adalah Benteng Westenberg, Keraton Kasunanan Surakarta, dan Masjid Patok Negara Sultani Plosok Kuning. Kerajaan Cirebon, yaitu salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Terus gimana ya asal-usul kerajaan Cirebon ini? Nah, ternyata proses berdirinya kerajaan Cirebon ini ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran. Saat itu ada sebuah kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa dan dikembangkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang, yang akhirnya dikenal menjadi Kampung Tegal Alang-Alang. Lalu, pada abad ke-14, Raden Walang Sungsang datang ke kampung ini bersama adiknya, yaitu Nyai Rara Santang. Raden Walang Sungsang atau yang biasa disebut juga dengan Pangeran Cakrabuana membangun daerah tersebut dan mengubah namanya menjadi Caruban. Caruban yang berarti campuran karena saat itu warganya berasal dari berbagai daerah. Lambat laun, namanya pun berubah lagi menjadi Cirebon karena warganya yang membuat terasi dan juga petis dari air yaitu cai dan juga udang yaitu rebon, yang akhirnya menjadi Cairebon. Lalu apa ya kaitannya dengan kerajaan Pajajaran? Nah, ternyata Raden Walang Sungsang yang merupakan putra dari Raja Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi dan juga ibunya Nyai Subang Larang merupakan cucu dari Ki Gedeng Tapa, karena Ki Gedeng Tapa merupakan ayah dari Nyai Subang Larang. Nah terus kenapa ya Raden Walang Sungsang ini nggak jadi raja di kerajaan Pajajaran, padahal ia merupakan putra mahkota kerajaan Pajajaran? Nah, Raden Walang Sungsang tidak mendapatkan hak putra mahkota karena ia telah masuk Islam. Nah, di bawah kepemimpinan Pangeran Cakrabuana, Cirebon berkembang pesat nih menjadi tempat persinggahan pedagang karena lokasinya yang sangat strategis, yaitu berada di perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Banyak pedagang Islam dari Arab yang menetap di Cirebon. Oleh karena itu, Islam berkembang pesat di Cirebon. Lalu suatu hari, Rara Santang dan juga Raden Walang Sungsang menunaikan ibadah haji. Dan sejak itulah Raden Walang Sungsang dikenal sebagai Haji Abdullah Iman. Sedangkan Rara Santang menikah dengan Sultan Mesir yaitu Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini, lahirlah Syarif Hidayatullah pada tahun 1448. Syarif Hidayatullah dibesarkan dengan ilmu agama Islam yang kuat. Dia pun menyebarkan agama Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Ia juga merupakan salah satu wali songo yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia menikah dengan sepupunya, anak dari Pangeran Cakrabuana, yaitu Nyai Pakungwati. Pada
1479, Sunan Gunung Jati mendapatkan izin oleh Pangeran Cakrabuana untuk menghentikan apati kepada kerajaan Pajajaran, sekaligus pertanda Cirebon melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, Kesultanan atau Kerajaan Cirebon resmi berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Sunan Gunung Jati menjadi raja pertama di Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menempuh kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1956 yang sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Prestasi Sunan Gunung Jati: 1. Memerdekakan Cirebon dari Sunda Pajajaran. 2. Melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat. 3. Berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. 4. Membangun infrastruktur, pelabuhan, dan pasukan keamanan. Raja Kerajaan Cirebon: 1. Sunan Gunung Jati dari tahun 1479 sampai 1586. 2. Said Fadilah Khan atau Fatahillah dari tahun 1568 sampai 1570. 3. Pangeran Mas Zainul atau Penembahan Ratu I dari tahun 1570 sampai 1649. Dan yang keempat, Penembahan Grilia atau Penembahan Pratu kedua dari tahun 1649 sampai 1677. Selanjutnya adalah masa kemunduran Kerajaan Cirebon, dimulai pada masa pemerintahan Penembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab kemunduran kerajaan ini adalah fitnah Sultan Amungkarat I sebagai penguasa Mataram. Sultan Amungkarat I memanggil Penembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, Penembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada 1667. Setelah Penembahan Ratu II wafat, kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pun turun tangan untuk membebaskan putra Penembahan Ratu II yang diasingkan oleh Mataram. Lalu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Pecahnya kesultanan ini menandai runtuhnya kerajaan Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh oleh politik adu domba FOC. Selanjutnya, kita akan membahas peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Keraton Kanoman. Keraton Kanoman adalah salah satu bangunan Kerajaan Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Muhammad Badruddin atau Pangeran Kertawijaya pada tahun 1678. Yang kedua adalah Makam Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah Keraton Kesepuhan Cirebon. Keraton Kesepuhan Cirebon dahulu bernama Keraton Pakungwati yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Yang terakhir adalah Keraton Kacirebon yang dibangun sekitar tahun 1800-an. Nah, itu dia nih penjelasan dari kami. Semoga bisa kalian pahamin ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.